Ibu. Makan. Jauh-jauh ke Turki, ketemu jauh Surabaya. Istilah lokum. Ini yakin gak ada duduk di depan? Ini khusus Orang aja dapat diskon loh ya. Apa itu yang didiskon yang depan? Sini Mas, buat nonton Mas. Orang yang paling mahal saya diskon 10% yang duduk di depan. Berdua aja. Berdua aja. Brother. Baru. Mas. Ya bentar ya. Adek, coklatnya ambil kayak dua. Pokoknya di sini dikasih. Belum ya, bentar ya. Tunggu dulu ya. Makanya depan sini aja. Siapa dikasih diskon? Jangan kehabisan Bapak. Ini Almu. Ya, Ki. Langsung undo iki. Mbak Surabaya. Masih urung loh. Udah lama di sini, Pak? Ya, udah 5 tahun ya. Rasanya makan nasi. Tetap doyannya sambal terasi pakai nasi. Ya. Roti tetap gak doyan ya. Jadi saya akan memberikan sedikit saja informasi tentang produk yang ada di shop kita. Jadi, karena tadi sudah coba Turkish Delight dan juga coklat, untuk informasi kita tidak pakai gula. Jadi kita pakainya sirup karob seperti ini. Yang di belakang kelihatan ya? Ya, jadi manisnya sirup karob itu terbuat dari buah karob seperti ini. Yang kalau di Surabaya itu mirip buah koro. Tapi bukan koro ya, mirip aja bentukannya. Indonesia hijau. Iya. Iya, ini kalau diperhatikan di dalamnya itu seperti madu ya, Ibu silakan dilihat. Dan kita rebus lebih dari 20 jam untuk menghasilkan sirup karob. Ya, jadi ini tuh sebenarnya alternatif bagi para penderita diabetes ataupun yang dalam program diet tapi masih pengen makan yang manis-manis. Jadi boleh dicampurkan di teh, kopi, atau yang kita bikin kue boleh sebagai pengganti gulanya. Jadi kalau yang sudah dilarang makan gula ya, tolong dikurang-kurangi, jangan bandel. Jangan ya. Selanjutnya, ada yang sudah pernah lihat ini? Belum? Coba. Boleh ditebak? Foto. Ya jawab botol tadi siapa? Isinya nggak tahu. Setidaknya benar ya, botol. Ada lagi yang mau tebak? Gula batu garam ada lagi? Yang belakang? Kapas. Terawas. Udah nyerah udah. Mbak, akhirnya tambah kacamatannya. Botol. Aduh capek. Iya, jadi ini ada. Gantian. Iya. Jadi kalau udah sama orang itu susah ya, randomnya itu kelewat batas gitu kayak susah. Tapi ini yang bikin happy kalau udah di Turki ya. Ya, jadi ini adalah crystal menthol. Jadi crystal menthol itu terbuat dari peppermint oil yang gunanya untuk yang punya sinusite atau sinus, atau yang biasa kalau pagi itu suka bersin, itu biasa karena alergi dingin. Dan kalau yang suka mabuk perjalanan atau pusing mual, itu boleh pakai crystal menthol seperti ini. Dan cara pakainya, 1 biji aja masukkan ke air panas. Jangan diminum ya, dihirup aja. Kosong. Oh. Oh my god. Orangnya gitu ya. Nggak bisa. Jadi kalau ada tolong diminum karena dia bagus sekali, banyak sekali manfaat saffron itu, terutama untuk mencegah kanker dan juga membunuh sel-sel kanker. Dan karena masalahnya banyak orang yang terkena kanker itu tidak tahu mereka sudah di stadium berapa. Mereka di awal-awal biasanya tidak tahu mereka terkena kanker. Makanya sekarang terutama kayak misalkan di Nusa Tenggara Barat itu ada di satu kota namanya, bukan kota ya, desa kecil itu namanya Desa Bayan, itu banyak sekali kasus kematian karena kanker payudara. Kenapa? Karena gaya hidup yang tidak sehat dan juga makanan yang lain sebagainya. Dan masalahnya mereka nggak mereka tidak peduli dengan
kesehatan mereka. Kayak mereka sudah merasakan sakit dan lain sebagainya, tapi mereka udah nggak peduli, acuh aja. Sama halnya dengan yang kena diabetes biasanya. Mereka acuh aja, mereka nggak peduli. Mereka kalau kakinya sudah luka, terus mohon maaf kalau sudah busuk, baru mereka tahu, oh iya saya diabetes. Baru mereka kurangi gula. Sebenarnya sudah ada peringatan, misalkan kayak contohnya orang kena diabetes itu kalau sudah gatal-gatal, misalkan sudah ada apa namanya? Koreng. Iya, koreng-koreng, bukan belum sampai koreng ya, bahkan kayak beruntusan gitu loh. Ya, kulitnya kering, suka haus, habis itu suka tidur, dan itu sudah ciri-ciri dia sudah terkena diabetes. Dan mereka tuh abai tentang itu. Yang suka di tahap akhir ya berdoa saja. Karena walaupun minum saffronnya sekilo atau berapa ya kita nggak bisa bilang sembuh ya, berdoa aja. Nah, tapi yang penting juga dari saffron itu adalah bagaimana cara mengkonsumsinya. Dalam satu hari kita tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 10 helai karena kandungan antioksidan dia tinggi sekali. Jadi peringatan ya, walaupun sudah punya saffron, tolong diperhatikan cara konsumsinya. Nggak harus beli di sini, kalaupun sudah di luar belinya, diperhatikan. Dan untuk ibu hamil tolong jangan konsumsi saffron. Karena saffron itu membantu untuk yang punya masalah haid, misalkan yang tidak lancar dan lain sebagainya, itu konsumsi saffron. Karena kalau yang ibu hamil mengkonsumsi saffron itu bisa pendarahan. Tapi kalau dia setelah melahirkan boleh, itu disarankan minum saffron untuk menenangkan dan juga bagus untuk air susu ibunya ya. Nah, dalam satu hari kita harus mengkonsumsi tidak boleh lebih dari 10 helai. Misalkan pagi hari 5 helai pakai air hangat dan minumnya harus sebelum sarapan. Kenapa? Karena bagus juga untuk yang punya asam lambung atau yang punya mah. Jadi harus dihitung, jangan malas-malas pula ngitung. Ya. Dan di malam hari juga 5 helai sebelum tidur. Itu cara konsumsinya. Kalau untuk anak kecil-kecil ya, bocil-bocil, misalkan anak kecil yang seperti itu boleh dicampur madu atau gula. Yang tidak boleh itu dicampur astagfirullahaladzim, pakai gula saya bilang tadi ya? Iya, nggak boleh gula. Nggak boleh pakai gula, saya bilang. Boleh itu dicampur susu atau madu. Yang tidak boleh dicampur dengan gula, karena gula itu membunuh kandungan dari antioksidannya. Saffron itu jadi sangat dilarang ya, pakai gula. Nah, saffron itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu untuk medical. Nah, yang untuk medical seperti saya bilang tadi tidak boleh lebih dari 10 helai konsumsinya. Yang kedua itu yang kualitas sargol, itu untuk campuran makanan kita boleh konsumsi kayak 20 atau 25 helai, nggak apa-apa karena memang untuk warna saja. Cara membedakannya, kalau untuk yang medical, kalau dimasukkan ke air panas, dia tidak langsung berubah menjadi warna kuning. Jadi dia kita tunggu sekitar 4 atau 5 menit baru berubah menjadi warna kuning. Kalau yang untuk campuran makanan, kalau begitu dimasukkan air panas langsung berubah menjadi warna kuning. Tapi catatan, kalau berubahnya menjadi warna orange atau pink, palsu. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang, oh warna orange itu yang paling bagus, yang kualitas super naikin, bla 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 bla. Jangan. Semua saffron di seluruh dunia, mau itu dari Afghanistan, Kashmir, India bahkan, atau dari manapun, itu hanya punya satu warna, warnanya kuning atau gold. Atau dari Iran. Kenapa semuanya pasti Iran dan saffron iya? Karena memang 90% saffron itu diproduksi atau ditanam di Iran. Untuk mendapatkan yang dari Kashmir, karena yang pertama itu dari Kashmir ya, itu susah sekali dan harganya tinggi sekali. Makanya di mana-mana jualnya Iran yang saffron. Ya, ada pertanyaan untuk saffron? Tidak ada? Kita lanjut minum teh kalau gitu ya. Ya, di ujung deh. Kok ujung-ujung ada jauh? Kakao. Ya, zaitin sutu. Jadi, untuk memproduksi yang 100 ml dari zaitin sutu atau olive meal seperti ini, kita membutuhkan lebih dari 500 kg buah zaitun. Jadi, dia konsentrat ke polifenolnya. Perbandingannya, olive oil dengan extra virgin seperti ini di Indonesia juga sudah banyak ya. Untuk yang kolesterol, untuk yang darah tinggi, atau yang diabetes, biasanya mereka menghindari minyak sawit. Jadi biasa mereka pakai olive oil dengan extra virgin dan itu bagus sekali. Dalam 1 liter itu maksimal mengandung hanya 34 polifenol. Tapi kalau olive meal seperti ini, dia mengandung lebih dari 650 trihydropolifenol. Jadi bagus untuk kesehatan jantung. Jadi untuk yang menghindari serangan jantung dan lain sebagainya. Dan cara minumnya juga beda ya, sama halnya dengan saffron tadi. Kalau olive meal seperti ini hanya boleh diminum 2 tetes saja pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Dan kalau olive oil seperti ini boleh digunakan untuk masak atau untuk campuran salad atau langsung diminum 1 sendok makan. Yang tidak boleh itu disimpan di dalam kulkas atau dipanaskan. Kalau ini tidak boleh dipanaskan lebih dari 200 derajat Celcius. Jadi kalau ada yang bilang olive oil dengan extra virgin tidak boleh untuk masak, itu hoax.
salah ya. Boleh untuk masak-masak tumis-tumis, yang tidak boleh itu dipanaskan lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, kalau yang ini sama sekali tidak boleh dipanaskan karena kandungan polifenolnya tinggi sekali, jadi langsung diminum saja 2 tetes untuk kesehatan jantung. 2 tetes? Ya, 2 tetes aja. Nah, ini Sa- gelas. Seinti ya. Sendok makan itu? Sendok makan. Enggak, 1 sendok teh Oh, itu berarti kleru setengah bener. saja. Baru kabeh, Pak. Kleru kabeh. Kalau yang bagus. Suka perawatan. Ya, jadi untuk yang suka perawatan sebenarnya nggak harus cewek ya, cowok juga. Kayak misalkan si Edwin, dia walaupun cowok tapi rajin perawatan. Kenapa? Karena dia model. Iya. Jadi kita apresiasi untuk dia ya. 1 minggu yang lalu dia juga, bukan 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia ikut kompetisi top model universe di Istanbul, Turki. Itu dia mewakili Indonesia. Tepuk tangan untuk Edwin ya. Makanya mukanya glowing. Jadi yang laki-laki jangan heran ya kayak saya mau perawatan, malu dibilang nanti kayak Lucinta Luna misalkan. Gitu ya. Jadi cowok tuh juga butuh perawatan sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau yang suka treatment perawatan itu boleh gunakan olive oil seperti ini sebagai serum. Dia untuk yang punya kantung mata atau yang punya flek hitam atau yang bekas jerawat itu bisa menghilangkan. Tapi kalau jerawatnya lagi parah-parahnya, hindari jenis oil atau jenis serum apapun karena akan memperparah ya. Tapi kalau dia sudah kering, untuk menghindari bekas bopeng atau bekas jerawat itu kan hitam ya, jelek, itu boleh pakai olive oil seperti ini. Jadi biar mulus lagi supaya glowing, supaya bagus. Nah, dan juga kalau kena luka bakar itu boleh langsung dioleskan. Karena luka bakar terutama cewek-cewek yang suka masak ya, misalkan kalau kena minyak itu hitam kemana-mana, itu boleh langsung dioleskan supaya nggak ada bekasnya. Yang perempuan jangan ketawa karena kita juga ada. Nah, itu kan dipegang yang perempuan, Bu. Jadi ya ini cara pakainya diperhatikan, jangan pula nanti dioles ya, panas nanti. Karena dia terbuatnya dari ginseng, madu dan berbagai macam rempah lainnya. Nadira keluar. Cara pakainya 30 menit sebelum yang di belakang nggak kedengeran, nanti awas dioles. Ya, jadi cara pakainya 30 menit sebelum lepas landas. Asik, ya. Jadi boleh diminum 1 sendok teh saja. Jangan banyak-banyak, nanti nggak selesai-selesai. Jangan pula ya 1 sendok makan. Kemarin buat tetes yang ini. Loh, ini juga. Nggak ngefek nanti Boleh kalau 2 ngefek, tetes. iya. Iya. Kleru lagi. Bapak namanya siapa? Kleru lagi. Diskon ini diskon. Kita masuk ke ruang VIP nanti ya. Di private dulu. Salah terus ya tadi, ya Allah. Balik kemarin no. Kayaknya tanggal masuk ke Turki salah. Ya, ini ya. Jadi catatan juga penting untuk laki-laki ini, biasanya mereka bandel ya. Entah itu produk dari Arab atau itu produk dari Thailand atau dari manapun, jangan pernah percaya kalau ada yang bilang misalkan produk seperti ini, jenis Viagra jenis apapun bisa membesarkan itunya. Misalkan contoh seperti ini bisa lebih gede dari kakinya, nggak ada itu. Mustahil ya. Mustahil. Jadi cara kerjanya tuh beda. Tapi laki-laki ini suka bandel. Udah dibilang ini itu, ada yang bilang oh ini bisa bikin gede, misalkan panjang ini, woi dibeli. Nggak gitu konsepnya ya. Beda, jadi jangan cepat terpengaruh dengan yang seperti ini. Dan kalau dia bilang untuk ngebesarin, tolong itu nggak ada. Jadi khasiatnya itu beda untuk tenaga, untuk tahan lama supaya nggak letoy gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke saya atau ke Edwin. Kalau ada yang tertarik untuk oil, jenis oil apapun boleh langsung di sini atau kita boleh langsung ke shop untuk icip Turkish Delight, kacang-kacangan dan juga coklat. Terima kasih banyak and happy shopping. Terima kasih.